Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang kami muliakan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita sampai kepada pembahasan syarat-syarat sahnya sholat. Pada pertemuan yang lalu sudah sampai pembahasan yaitu menghadap kiblat, ya, sampai menghadap kiblat. Sekarang kita masuk ke pembahasan syarat sholat yang berikutnya, yaitu dukhulul waqti, masuk waktu. Jadi syarat sahnya sholat ini yang ketiga berarti ya. Yang ketiga adalah telah masuk waktu, ya, telah masuk waktu atau dukhul waktu. Jadi seorang yang melaksanakan sholat fardu itu disyaratkan seorang itu menunaikannya di waktunya masing-masing. Subuh di waktunya, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu harus ditunaikan di waktunya masing-masing. Karena itu merupakan syarat sahnya sholat. Sebagaimana dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan apa? Inna sholata kanat alal mu'minin kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Ya, jadi harus ditunaikan di waktunya masing-masing. Dan seorang yang akan sholat fardu itu makanya diwajibkan untuk ma'rifah dukhulil waqti, mengenal, mengetahui masuknya waktu. Diwajibkan untuk mengenal masuknya waktu yang sudah ditentukan syariat tadi, masing-masing waktunya. Waktu sholat subuh itu dari mana sampai mana, zuhur itu dimulai dari mana sampai mana, dan seterusnya. Baik keyakinannya atau pengetahuannya ini bersifat yakinan, yakin, atau dhannan, atau praduga kuat. Jadi seorang yang akan sholat itu harus berusaha mengetahui waktu yang akan dia tunaikan sholat itu. Misalkan seorang yang mau sholat zuhur, itu sebelum sholat harus tahu ini sudah masuk belum, ya, waktunya. Kalau tidak punya keyakinan seperti ini, dia tidak berusaha dulu untuk mengetahui keyakinan apa waktu sudah masuk atau belum. Misalkan seorang tidur pagi jam 10, langsung bangun, langsung sholat. Dia nggak ngerti apakah waktu sholat zuhur itu sudah masuk atau belum. Nah ini sholatnya tidak sah walaupun di waktunya. Karena dia waktu sholat itu tidak punya keyakinan atau minimal praduga kuat kalau waktu itu sudah masuk. Jadi spontan aja. Mungkin setengah sadar begitu ya. Artinya sholat dikira sudah masuk langsung sholat. Tapi hendaknya ketika dia mau sholat zuhur, bangun tidur itu, dia itu tahu ini sudah masuk belum. Nah, dia misalkan mencari indikasi, lihat jam, lihat jadwal sholat atau yang lain. Sudah masuk, baru sholat.
baru sholat. Yang sudah dikatakan tadi, baik secara yakin atau apa? Praduga. Maka seorang yang sholat, misalkan dia sholat tanpa upaya mengenal waktu itu sudah masuk atau belum, tadi sudah saya katakan sholatnya tidak sah walaupun di waktu. Tapi mungkin ada seorang yang mau sholat, dia sudah usaha, ini masuk belum ya waktunya? Oh kayaknya sudah masuk. Ini sudah usaha ini. Dia sholat zuhur. Tapi ternyata ketika sudah selesai, dia keliru. Waktu sholat zuhur itu ternyata belum masuk, karena mungkin dia musafir, beda ada jarak beberapa menit dan seterusnya. Di Solo dia sholatnya misalkan di daerah lain, di Jakarta atau mungkin di tempat yang jauh, mungkin dia baru safar ke Papua atau Maluku misalkan, mungkin berbeda. Ya dia mengira sudah masuk tapi belum masuk setelah sholat yang dia lakukan itu selesai. Apa kedudukan sholat seperti ini? Kata para ulama, sholatnya tidak sah. Sholatnya apa? Tidak sah. Karena sholat itu dilakukan di luar waktunya. Walaupun dia sudah berusaha, tapi kan faktanya ternyata sholatnya di luar waktu. Belum masuk zuhur, dia sudah sholat zuhur. Jadi ini harus diulang, diqadha. Pokoknya diganti. Tapi sholat yang dilakukan sebelumnya itu tidak sia-sia. Kalau misalkan dia ternyata sholatnya di luar waktunya, itu tidak sia-sia. Nanti itu bernilai sholat sunnah. Jadi walaupun tidak sah dari sisi sholat fardunya, tapi sah dari sisi apa? Dia ternilai sebagai sholat sunnah. Atau dia ternilai sebagai qadha untuk sholat orang tersebut jika memiliki sholat yang terlewat dengan jenis yang sama. Misalkan begini, si fulan ini sebelumnya lupa belum sholat subuh. Hari kedua sholat subuh, tapi sholatnya tidak tepat waktu, keliru. Dikira sudah masuk, ternyata belum. Maka sholat subuh yang dilakukan hari kedua ini sebagai qadha untuk sholat subuh yang sebelumnya, hari sebelumnya. Gitu. Kalau punya apa? Punya sholat yang ketinggalan. Tapi kalau tidak, itu ternilai sebagai nafil. Jadi jemaah sekalian, sholat di waktunya ini merupakan syarat sahnya sholat. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha untuk benar-benar mengetahui waktu sholat itu secara yakin atau paling tidak praduga kuat. Ini jangan sembarangan, cuma baru pokoknya tidak ada upaya. Karena ketika tidak tepat waktu, belum masuk, maka sholatnya tidak sah. Walaupun sudah usaha. Ya, tapi kalau faktanya belum masuk, maka tidak dengan dasar ayat yang sudah saya sebutkan tadi. Ini syarat masuk waktu. Kemudian syarat sahnya sholat yang berikutnya adalah wal Islam, seorang muslim. Jadi sholat yang dilakukan oleh non muslim min kafirin, misalkan dari orang kafir, itu tidak sah. Ya, termasuk ibadah selain sholat. Jadi syarat sahnya sholat itu harus dilakukan oleh seorang muslim. Jadi kalau ada non muslim sholat, walaupun sholat persis seperti sholat kita, maka tidak, karena dia tidak punya al-Islam. Ya, dia tidak punya al-Islam. Jadi Islam itu syarat sebuah ibadah itu
sah menurut syarak, menurut syariat Islam. Ya oleh karena itu misalkan ada non muslim itu sangat ingin masuk Islam, maka sebisa mungkin atau sesegera mungkin untuk mengucapkan kalimat syahadat, baru menunaikan apa? Kewajiban agama termasuk ibadah. Bahkan sudah pernah saya sampaikan di sini, kalau kita didatangi oleh non muslim misalkan ingin masuk Islam, itu jangan ditunda. Kalau kita sudah tahu baca syahadat, ya syaratnya baca syahadat, itu jangan ditunda. Nanti dulu, misalkan tak cari ustadz dulu, atau nanti malam saja, atau besok pagi saja, atau hari Senin, jangan. Ya, karena kalau nanti non muslim ini ternyata mau syahadat dan kita tunda, khawatir dia meninggal di penundaan itu dan akhirnya maaf dia mati di atas bekah. Kita ikut berdosa. Terus caranya bagaimana? Kalau ada non muslim datang ke kita walaupun mungkin kita bukan ustadz, ya mau syahadat, mau masuk Islam, sudah syahadat dulu. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah. Perkara nanti mau ke ustadz misalkan diulang biar tambah mantep, atau pengen secara formal ada dokumennya atau nanti ada yang lain, tidak ada masalah. Tapi ketika dia sudah mengucapkan kalimat syahadat itu, dia sudah sah menjadi seorang apa? Muslim. Waktu itu juga jangan ditunda. Kasihan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita tunda. Misalkan besok pagi saja ya, ini malam. Besok pagi apa terjadi? Tidak tahu. Tidak tahu. Padahal itu pintu gerbang untuk mendapatkan keselamatan yang abadi. Kalau meleset, luar biasa. Kasihan orang tersebut ya tidak akan mendapatkan sesuatu yang nantinya begitu berharga di akhirat kelak, yakni Islam. Jadi Islam itu memang luar biasa. Jadi syarat keempat berarti apa? Syarat sahnya sholat itu harus apa? Dia seorang muslim. Ibadah yang lain juga begitu. Bahkan ibadah kurban. Saya pernah beberapa kali ditanya, ada beberapa masjid itu dapat kurban dari non muslim, sapi 2. Ya secara syarak ya tidak sah, karena yang kurban ini non muslim, jadi tidak bisa dikatakan ibadah kurban. Ya, tidak bisa dikatakan apa? Ibadah kurban. Walaupun niatnya kurban, karena beliaunya non muslim. Sementara ibadah dalam Islam harus disyaratkan seorang muslim. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat sholat yang berikutnya adalah at-tamyiz. Yang melakukan ibadah itu, sholat itu minimal seorang yang sudah mumayyiz, paling minimal. Mumayyiz itu seperti apa? Mumayyiz itu seorang anak yang sudah mencapai usia di mana anak itu sudah ya'kul wahdahu, sudah bisa makan sendiri, mandiri. Kalau makan sudah bisa sendiri, tidak disuapi orang tuanya, pokoknya sudah bisa mandiri makan. Ya, wa yastanji wahdahu, sudah bisa istinja sendiri, kencing sudah bisa istinja sendiri, cebok ya, sudah bisa sendiri. Ini berarti anak ini sudah tamyiz, sudah mumayyiz. Sebagian ulama mengatakan rata-rata sekitar umur 7 tahun. Jadi
kalau anak ini sudah masuk usia seperti ini, itu sholatnya kalau sholat, menunaikan sholat diterima, sah. Tapi kalau di bawah itu, maka belum sah. Misalkan belum memayis, ya, bisa makan, tidak bisa makan sendiri. Atau istinja belum bisa, cebok, belum bisa sendiri. Berarti ini kalau sholat tidak sah, belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah mumayyiz itu diterima karena sholatnya sudah sah, walaupun sholat fardu itu belum wajib untuknya. Makanya dalam hadis kita mungkin sudah beberapa kali membaca hadis Nabi SAW, muru auladakum bis sholat, perintahkan anakmu untuk apa? Sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, pada waktu umur 7 tahun. Karena Allah Ta'ala rata-rata umur segitu itu biasanya sudah mumayyiz, sudah mandiri tadi, makan sudah bisa dan seterusnya. Ya. Jadi anak usia segitu itu ibadahnya diterima, sholatnya diterima oleh Allah, walaupun belum wajib. Wajibnya nanti usia berapa? Atau kapan wajib sholat fardu bagi seorang anak? Berapa? 10 tahun. Yang lain? Mulai balik, Pak. Balik itu belum tentu 10 tahun. Jadi kalau wajibnya itu nanti kalau sudah balik, bahasa kita begitu, bulu. Sudah balik itu wajib. Sudah balik baru wajib. Sudah balik itu kalau ada tanda, salah satu tanda sudah muncul. Pertama, ihtilam, sudah mimpi. Ya, kemudian apalagi yang kedua? Usianya masuk berapa? 15 tahun. Kalau perempuan tambah 1. Apa? Datang bulan. Mimpi basah, usia masuk usia 15 tahun, atau haid. Kalau salah satu ini udah muncul, maka dia dikatakan balik. Kalau sebagian ulama mengatakan kalau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan itu tidak termasuk tanda balik, tapi nanti menjadi tanda balik bagi non-muslim. Ya, tapi secara asal dalam lingkup muslimin itu tidak masuk tanda balik. Jadi nanti dicek anak kita sudah pernah mimpi belum, mimpi basah. Ya, usianya berapa? 15 tahun. Kalau perempuan dicek haidnya. Kalau sudah ini salah satu muncul, maka apa? Sudah masuk usia balik. Ini sudah wajib, Pak. Sholatnya sudah wajib. Sudah wajib itu. Nah, untuk mempermudah itu, syariat kita lewat lisan Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan anak itu sholat semenjak 7 tahun, walaupun belum wajib. Bahkan dalam lafaz berikutnya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyri sinin. Bahkan kalau usia 10 tahun berani meninggalkan sholat, boleh dipukul. Ya. Padahal belum wajib. Kata para ulama, kenapa mulai boleh dipukul itu 10 tahun? Karena usia 10 tahun itu kalau dipukul sudah mampu. Kalau 7 tahun belum. Dan ingat, pemukulan di sini bukan satu-satunya solusi. Jangan dipahami harus dipukul. Tidak. Bahkan nanti solusi ini bisa jadi tidak perlu, walaupun meninggalkan sholat. Usia 10 tahun, mungkin solusi lain itu lebih bermanfaat. Dengan dinasehati, dengan didekati, dengan dirangkul, mungkin lebih bermanfaat bagi anak untuk menunaikan sholat. Ya, kalaupun dipukul itu maknanya
ghairu mubarrih, pemukulan ringan. Ya mungkin sekelas seperti kalau kita jewer gitu. Tidak memukul dalam arti melukai sampai menimbulkan darah, sampai membekas. Ya enggak boleh. Tapi sekedar apa? Ringan sekali. Karena itu tarbiyah. Jadi jangan bawa rotan, kemudian dipukul sampai membekas, sampai berdarah, sampai enggak boleh. Ya, cukup yang ringan saja. Itu ya seperti ayo sholat gitu aja, seperti orang Jawa. Jadi itu ya, kalau sudah masuk usia tamyiz sudah sah sholatnya. Jadi keuntungannya begini, jamaah sekalian. Kalau anak itu sejak usia mumayyiz, misalkan 7 tahun sudah tamyiz ya, dia sholat, kan pahalanya banyak. Karena sudah sah sholatnya, sudah diterima oleh Allah. Tapi kalau nanti mau sholatnya ketika dekat balik baru sholat, kan sekian puluh ratus, bahkan mungkin bisa mencapai lebih daripada itu sholat yang dia tinggalkan. Padahal kalau dilakukan apa dapat pahala. Sayang. Jadi walaupun kecil kita biasakan anak kita sudah sholat sejak 7 tahun. Terus sampai nasi usaha balik itu mudah untuk apa sholat. Kalau mendadak itu biasanya sulit. Misalkan usia mendekati balik, umpamanya tandanya umur, baru usia 14 tahun diajak sholat, biasanya sulit. Tapi kalau sejak kecil, insya Allah apa? Mudah. Ya mudah. Nanti ketika balik itu sudah mudah. Ini tamyiz ya. Ingat-ingat syarat sahnya sholat itu harus sudah tamyiz. Berarti anak kecil yang di bawah tamyiz, yang kecil-kecil itu ya belum diberi pahala. Karena sholatnya belum sah. Tapi kalau dia di rumah umpamanya mau ikut-ikutan bapak ibunya sholat, niru-nirukan, itu bagus. Bagus. Jadi misalkan kita punya kesempatan sholat di rumah ibunya, kalau yang bapak-bapak yang laki-laki di masjid berjamaah, menurut para ulama ada beda pendapat hukum sholat berjamaah itu, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnatun mu'akkadah, ada yang mengatakan fardhu kifayah. Terlepas daripada itu, ulama sepakat sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendiri. Ya, kita usahakan untuk sholat berjamaah. Ada khilaf, beda pendapat, tapi sepakat sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendiri. Sholatul jamaati ya afdal min sholatil fardhi bi 27 darajat. Jadi lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri. Kemudian syarat sahnya sholat berikutnya menutup aurat. Apa? Menutup aurat. Aurat laki-laki ketika sholat itu baina surrati wa rubbah. Ya, baina surrati wa rubbah. Surah itu apa ya? Ini apa? Pusar. Baina antara pusar dan apa? Rubbah. Rubbah itu apa? Lutut. Baina itu berarti pusar itu enggak masuk aurat. Jadi antara pusar dan lutut berarti pusar dan lutut itu enggak masuk aurat, tapi antara itu. Tapi untuk lebih selamat kita tutup, karena kalau nanti terbuka sedikit maka menjadikan sholat tidak sah. Tapi bukan berarti ini pelajaran ini nanti kalau panjenengan sholat pakai celana pendek ke masjid. Bukan, ini bukan maksudnya begitu. Wah nanti kan auratnya cuma apa? Antara pusar dan lutut. Berarti nanti sah dong kalau sholat pakai apa? Celana pendek yang penting di bawah lutut. Bukan begitu. Ini antara hukum dengan etika kita menghadap Allah. Hukumnya begitu, tapi etikanya kita mau sholat usah pakai celana pendek dan nggak pakai baju lagi.
etikanya menghadap Sang Pencipta seperti itu. Kalau kita menghadap manusia saja apa? Serapi mungkin. Kok menghadap Allah pakai celana pendek, di bawah lutut sedikit, atasnya pakai kaos oblong. Apa? Yang pendek itu? Sport. Aduh, ya Allah. Enggak boleh. Secara etika itu tidak pantas. Makanya Masya Allah kita berusaha untuk ketika sholat itu memakai pakaian yang baik. Bagus. Bagus itu enggak harus baru. Bagus, rapi, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ilmu yang secara hukum begini, tapi pelaksanaannya enggak begitu. Karena melihat sopan santun etika kita di sisi lain seperti itu. Jadi jangan disalahpahami ya nanti. Itu memang etikanya hukumnya begitu. Aurat laki-laki itu baina surrati warubah, antara pusar dan lutut. Janjinya ya sah. Kalau itu sudah tertutup sah secara hukum, tapi secara etika itu tidak masuk. Tidak sepantasnya kita menghadap Allah seperti itu. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, aurat sholatnya itu adalah, lagi ya, aurat perempuan ketika sholat itu adalah ingat-ingat, seluruh tubuhnya illa al-wajha wal kaffain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ingat-ingat ya, ini kalau enggak paham nanti khawatir sholatnya enggak sah. Aurat wanita muslimah ketika sholat itu seluruh tubuhnya kecuali apa? Wajah dan dua telapak tangan. Wajah ya, ini apa? Yang tampak ini dari ini ujung tumbuh rambut, terus sini. Tapi diusahakan ketika menutup wajah itu dilebihkan sedikit supaya nanti kalau terjadi gerakan itu enggak pakaiannya atau mukenanya itu enggak membuka aurat. Dan dua telapak tangan itu bukan aurat perempuan ketika sholat. Jadi ini maksudnya telapak tangan dari pergelangan sini Pak, ini atasnya, ini bawahnya, ini tidak wajib ditutup, ini terbuka. Karena bukan termasuk aurat, termasuk muka. Kalau mulai ini pergelangan, ini wajib ditutup. Makanya untuk muslimah sebisa mungkin kalau sholat pakai mukena yang untuk menutup tangan itu ini bisa ada cantolannya begitu supaya ketika gerakan itu tidak melorot. Jadi kalau misalkan takbir Allahu Akbar ini melorot ke sini, ini terbuka, berarti ini apa? Auratnya terbuka, tidak. Dan atau mungkin memakai baju panjang dan masih pakai atasan. Ya, atasan menutup itu. Itu aurat perempuan ketika sholat. Kaki termasuk aurat tidak? Berarti aurat. Jadi jangan sampai terbuka. Oleh karena itu ketika pakai mukena ataupun yang lain untuk sholat, itu diusahakan kaki itu tertutup. Karena ketika nanti terbuka, maka sholatnya tidak sah karena itu termasuk aurat. Dan kewajiban menutup ini dari atas dan dari samping. Adapun dari bawah itu tidak termasuk wajib untuk ditutup. Maksudnya begini, kita pakai sholat laki-laki seperti ini atau perempuan pakai mukena misalkan atas bawah. Kita pakai sarung kita dalamnya pakai celana pendek namanya. Itu sudah tertutup. Karena kan selain celana pendek ada sarungnya. Nah, maksud menutup aurat itu dari mana? Dari atas. Kalau dilihat dari atas sudah enggak kelihatan. Dan dari samping dari samping sana, samping sini, samping depan, samping sini, dilihat sudah enggak kelihatan. Tapi kalau dari bawah enggak apa-apa. Umpamanya sholat di lantai atas, pas pinggir situ,
dari sini kelihatan. Yang dekat itu loh Pak, dekat apa ini? Teralis di sini. Sarungnya kelihatan. Pahanya kelihatan dari sini. Itu sah. Karena dari bawah itu tidak ada kewajiban untuk menutup. Termasuk kata para ulama di sini sebutkan, kalau panjenengan sholat pakai sarung, terus pakai celana pendek, terus pas sujud kelihatan orang di belakangnya, pahanya sebenarnya aurat, tapi kelihatan, maka itu tidak berpengaruh. Tetap sholatnya sah karena itu dianggap bagian dari bawah. Termasuk misalkan panjenengan sholat lantai atas kok pakai kaca lantainya, dengan pakai sarung, otomatis kelihatan pahanya, tapi bukan aurat kubronya, pahanya kelihatan. Ya tidak apa-apa, ya, karena kewajiban utama itu dari atas dan dari samping, depan, kanan, kiri semua itu sudah tertutup. Termasuk begini, seorang muslimah, ya, seorang muslimah yang pakai mau kena atas bawah, kadang kalau ruko itu mungkin ada bagian aurat yang kelihatan, mungkin apa di lehernya mungkin ya kelihatan begitu pas ruko karena atas bawah. Itu sebagian ada yang mengatakan, itu tidak sah. Tapi setelah saya pelajari dan saya juga mengambil faedah dari beberapa masyayikh dan para alim ulama, itu sah. Yang benar itu sah. Pendapat saya, kalau ada yang mengatakan tidak sah, itu juga pendapat, silahkan saja. Tapi saya berpendapat itu pendapat yang sah, karena terlihatnya dari bawah. Beda kalau dari samping, kanan kiri, dari atas, kelihatan. Dari samping, itu anunya, lehernya kelihatan. Nah itu jelas tidak. Tapi pas rukuk kelihatan gini, kalau seandainya anaknya di bawah, rukuknya kelihatan, itu tetap sah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Kurang sedikit tapi insya Allah nanti dilanjutkan waktu karena waktunya tidak cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi kemarin ada yang tanya tentang masalah sholat yang apa? Sah Pak. Itu kan sudah nutup aurat. Yang penting sudah tertutup, itu sudah sah. Melinting celana, melempit. Kalau saat ini nek bolehnya boleh, mungkin ada tepatnya ada yang memakruhkan gitu. Tapi enggak berpengaruh dengan sholat. Sholatnya tetap sah. Paham ya? Jadi ini untuk tadi keterangan saya itu untuk jawaban kemarin yang tanya beberapa bapak-bapak tentang misalkan sholat diduga sudah masuk waktu, setelah salam ternyata belum masuk, itu kesimpulannya diulang. Kalau itu sudah dulu, sholat apa diingat-ingat, diulang sekarang. Ini tek-teknya ada sebenarnya, tapi kalau saya bacakan panjang, tapi itu kesimpulannya insyaallah. Demikian kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.